Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Anggota grup WhatsApp Dirasah Islamiyah yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita bersyukur kepada Allah SWT. Kembali kita dipertemukan oleh Allah dalam pembahasan kitab Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah yang dikarang oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Insyaallah kita akan memasuki pembahasan yang baru, yaitu tentang beriman dengan hari akhir. Beliau mengatakan faslun, pasal yang baru, wa nu'minu bil yaumil akhir, dan kita yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah beriman dengan hari akhir. Dan beriman dengan hari akhir adalah termasuk arkanul iman, dan arkan adalah yang paling kuat dari sesuatu. Menunjukkan bahwasanya beriman dengan hari akhir ini adalah termasuk pokok-pokok keimanan. Barang siapa yang mengingkari adanya hari akhir, meyakini bahwasanya dunia ini adalah akhir dari segalanya, tidak percaya bahwasanya manusia akan dibangkitkan, meskipun dia mengaku beriman kepada Allah, maka pengingkaran dia terhadap hari akhir ini membatalkan keislamannya. Beriman dengan hari akhir termasuk pokok keimanan dan rukun keimanan. Wa huwa yaumul qiyamah, dan nama lain dari hari akhir adalah yaumul qiyamah, hari di mana manusia berdiri, manusia dibangkitkan, manusia dibangunkan. Alladzi la yauma ba'dahu, yang tidak ada hari setelahnya. Sehingga dinamakan dengan al-yaumul akhir, hari yang terakhir, karena tidak ada hari setelahnya. Perlu diketahui bahwasanya, dan insyaallah sesuatu yang maklum, bahwasanya manusia di dalam kehidupannya melewati 4 fase. Yang pertama adalah ketika dia berada di dalam perut ibunya, maka dia sedang di alam rahim, dan itu adalah kehidupan dia. Kemudian setelah itu Allah SWT mengeluarkan dia dari perut ibunya dan memasuki kehidupan yang baru, yaitu kehidupan alam dunia. Kemudian pada waktunya dan sampai pada ajalnya, Allah SWT akan memindahkan dia dari kehidupan dunia ke kehidupan di alam barzakh. Kemudian setelah itu Allah SWT akan membangkitkan dia dan memindahkan dia kepada kehidupan dan fase yang terakhir, yaitu kehidupan alam akhirat. Dan setelahnya tidak ada lagi fase. Sehingga fase yang terakhir ini dinamakan dengan al-yaumul akhir, hari yang terakhir. Yaumul qiyamah, hari ketika manusia dibangkitkan dan dibangunkan dari kuburannya. Oleh karena itu beliau mengatakan di sini alladzi la yauma ba'dahu, hari yang tidak ada hari setelahnya, karena dia adalah fase yang terakhir bagi manusia. Oleh karena itu kita sangat tidak setuju sekali dengan ucapan sebagian atau apa yang tertulis di Quran misalnya, si fulan menuju pada peristirahatan yang terakhir. Mengatakan peristirahatan yang terakhir, maksudnya adalah meninggal dunia. Ini ucapan yang sangat berbahaya sekali. Kalau sampai diiringi dan ada di dalam hatinya keyakinan itu adalah yang terakhir dan tidak ada hari kebangkitan, maka ini berarti pengingkaran terhadap hari kebangkitan. Dan tentunya seperti yang tadi kita sebutkan, sesuatu yang sangat berbahaya sekali. Karena orang yang mengingkari hari kebangkitan keluar dari agama Islam. Namun kalau tidak ada keyakinan demikian dan dia memaksudkan peristirahatan yang terakhir adalah kematian saja, tapi di dalam hatinya masih meyakini tentang adanya hari akhir, tentunya tidak sampai seperti yang pertama. Tapi dia adalah ucapan yang salah, yang harus dikoreksi. Karena alam kubur ini bukan peristirahatan yang terakhir. Manusia akan dibangkitkan. Itu hanya sekedar kunjungan saja. Sebagaimana Allah SWT mengabarkan, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Telah menjadikan kalian lalai, saling berbanyak-banyaknya kalian, hatta zurtumul maqabir, sampai kalian mengunjungi kuburan. Maksudnya adalah sampai kalian meninggal dunia. Allah SWT mengatakan zurtum, ziarah. Dan makna ziarah adalah kunjungan sementara. Seseorang tidak akan selamanya di alam kubur. Maka kita harus menggunakan kata-kata yang pas dan benar. Jangan hanya menganggap itu adalah kata-kata yang baik. Tidak semua yang baik menurut pandangan manusia kemudian dia benar di sisi Allah Azza wa Jalla. Kemudian beliau mengatakan hina yub'atsun nasu ahya'an lil baqa. Ketika manusia dibangkitkan, dibangunkan, yaitu dari fase yang ketiga tadi,
ahya'an, dalam keadaan dia hidup, dikembalikan lagi nyawa yang sebelumnya berpisah, dikembalikan kepada badannya masing-masing. Dan badan yang sudah hancur menjadi tanah, menjadi tulang, dengan kudratullah Allah SWT mengembalikan itu semua sehingga menjadi utuh dan dikembalikan arwah. Kemudian manusia bangkit dari alam kuburnya dalam keadaan hidup. Maka ini semua harus kita yakini. Dan Allah SWT maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Sebagaimana Allah SWT menciptakan kita dari dulu yang awalnya tidak ada sama sekali, kemudian Allah menciptakan dan mengadakan, menjadikan kita ada. Maka Allah SWT mampu untuk mengembalikan kita setelah sebelumnya menjadi sesuatu yang hancur. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah mampu untuk melakukan segala sesuatu. Lil baqa, hidup untuk dilanggengkan. Dilanggengkan artinya tidak akan dimatikan setelah itu. Hidup lil baqa, untuk selamanya. Adapun di dunia sementara. Di alam barzakh juga sementara. Di dalam perut ibunya juga sementara. Tapi kalau sudah dibangkitkan di fase yang terakhir, maka Allah SWT akan hidupkan mereka untuk selamanya. Dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Menjadikan mereka kekal dan menjadikan tempat tinggal mereka juga kekal. Surga kekal, neraka juga kekal. Namun kekekalan surga dan juga neraka dan kekekalan manusia yang ada di dalamnya adalah kehendak Allah. Bukan mereka kekal dengan sendirinya. Sehingga bukan berarti kita menyamakan antara Allah dengan makhluk. Kalla. Allah SWT adalah maha kekal. Dialah al-awwal wal-akhir. Dan penduduk surga kekal, penduduk neraka juga kekal. Surga dan neraka juga kekal. Namun makhluk-makhluk tersebut kekalnya adalah dengan masyiatullah. Imma fi daril na'im wa imma fi daril adzabil alim. Kekalnya ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, kekal di dalam darun na'im, di dalam negeri yang penuh dengan kenikmatan, yaitu al-jannah. Karena di dalam jannah semuanya adalah nikmat. Tidak ada setitik pun di situ kesusahan. Kenikmatan yang diiringi dengan kelanggengan dan tidak ada kesusahan sama sekali. Berbeda dengan kenikmatan di dunia. Terkadang di sana ada efeknya, ada efek negatifnya. Tapi kalau kenikmatan di dalam surga, maka jannah seluruhnya adalah darun naim. Itu adalah negeri kenikmatan saja isinya. Ada yang kekal di sana dan mereka adalah orang-orang yang beriman. Wa imma fi daril adzabil alim, atau akan kekal di dalam negeri yang penuh dengan azab yang pedih. Isinya adalah azab dan azab. Semakin lama semakin bertambah azabnya. Tidak ada kenikmatan sama sekali. Tidak ada istirahat. Tidak ada waktu luang untuk longgar. Ada di antara manusia yang kelak akan dikekalkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam neraka ini. Dan mereka adalah orang-orang yang kufar. Orang-orang yang kufur kepada Allah. Maka ini semua harus kita yakini. Sebagai orang yang beriman, yang menyatakan beriman kepada Allah, maka kita harus meyakini secara umum bahwasanya manusia akan dibangkitkan dan akan dibalas oleh Allah Azza wa Jalla amalan yang mereka lakukan di dunia. Demikianlah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, dan insyaallah kita bertemu kembali pada pertemuan yang selanjutnya pada waktu dan keadaan yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.